Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman qawiyan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Tabulikilah semalam. Wa aqallul kafani thawbun ya ummul mayyita sawa'un kana rajulan am imra'atan. Minimal kain kapan yang wajib atas mayit itu baik laki-laki ataupun perempuan adalah satu lapis kain kapan yang dapat menutupi seluruh tubuh mayit. Jazilillah, itu minimal. Jazilillah, dibungkus satu tetapi tertutup berataan. Nah, itu sudah gugur kewajiban kita. Kada ada lagi nang berdosanya di kampung. Kemudian semalam akmalul kafani lirrijali thalathul lafaifa bidin. Yang paling sempurna bagi laki-laki itu adalah 3 lapis kain kapan. Adapun bagi perempuan semalam 2 lapis dan izar, tapih 1, baju kurung lawan penutup kepalanya. Jadi 5. Bisa juga lakian 5 ditambahi dengan baju kurung lawan sorbannya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikapan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala thalathati aswabin yamaniyah bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Ujar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikapani dengan 3 lapis kain kapan, yang mana kain kapannya itu warna putih dari Yaman. Kainnya dari Yaman, dan tidak ada di dalamnya itu baju kurung dan kada pakai imamah. Kada pakai surban. Jadi 3 lapis saja Nabi itu dikapani. Baju kurung yang ada surban yang ada. Terus malam. Kemudian adapun bahan-bahannya lah, perlengkapannya itu 10 meter kain kapan. Untuk orang yang dewasa itu 10 meter atau bisa juga 12 meter. 100 gram kapas, 3 yang ketiga adalah 70 gram kapur barus, cendana, sabun, kemudian benang dan jarum. Kemudian ada juga minyak harum, celak mata dan dupa. Kalau yang anak dicelaki, kalau ada anak dicelaki ada apa juga ya. Kemudian Yasidin semalam itu wa yahrumu kitabatu syai'in minal qur'ani alal kafani au badanil mayyiti. Dan diharamkan, artinya tidak boleh menulisi sesuatu dari ayat Al-Qur'an di atas kapannya. Ditulisilah, ibaratnya pakai pulpen atau pakai spidol yang berwarna gitu. Kalau yang pakai banyu ada bapak, pakai minyak harum ada bapak, karena ada bentuknya di sini lah. Au badanil mayyiti, atau di badan mayitnya ditulisi Al-Qur'an. Itu kada boleh juga. Li'annahu sayakhlitu bis-sadid, karena hal itu akan bercampur dengan darah dan nanah. Kalaunya mayitnya itu hancur, maka tulisan itu akan rigat, bercampur lawan darah. Wa mithluhu kullu ismin mu'azzamin, dan seumpamanya adalah tiap-tiap nama yang diagungkan. Misalnya
ngaran nabi, ngaran malaikat ditulisi di kapannya, itu nggak boleh juga. Menggunakan spidol atau pulpen. Kalau pakai banyu tadi tidak apa, atau pakai minyak harum. Fahfaz zalika, maka jagalah hal itu. Fa inna katsiran minan nasi, karena bahwasanya banyak daripada manusia yaf'aluhu, mengerjakannya, wa ya'taqidu naf'ahu, dan mereka berkeyakinan bahwa hal itu memberi manfaat. Padahal padanya sendiri. Kemudian yukrahu ittikhazu kafanin, dimakruhkan kita menyediakan bersedia kapan. Bersedia kapan itu hukumnya makruh, illa, kecuali iza kana min atharis sholihin, kecuali jasidin karena ada bekas orang soleh. Jasidinlah guru itu bahari apa menyuruh, misalnya haulan jasidin bawa kain kapan jasidinlah. Nah itu kita mengambil berkah supaya jadi saksi kita. Au kana min malin kuti'a bihillihi, atau harta tadi itu yang kita hendak tukarakan kain kapan itu pasti halalnya. Nah disinilah yakin kita ini duitnya halal, kada bercampur napa-napa jadi. Nah maka kada apa-apa kita tuh bersedia kapan tukar kapan. Nah itu disinilah. Bi khilafi ittikhadil qabri fa innahu yustahabbu, berbeda halnya dengan menyediakan kubur, menukar alkah, yaitulah fa innahu yustahabbu, maka hal itu hukumnya disunahkan. Kita nukar alkah itu hukumnya adalah sunnah, inilah bersedia kubur, hukumnya sunnah. Apa ujar guru sekumpul tuh, ujar guru sekumpul jangan bekajal di wadah orang di sini lah, bersedia di sini. Hukumnya adalah sunnah. Inilah. Kemudian membacakan kitab Adabul Insan sedikit tentang pasal yang ke-13, adab pergi melawat ke rumah orang yang kematian. Bermula sunnah ketika kita melawat orang yang meninggal dunia, membawa makanan yang matang, yang masak misalnya, itu hukumnya sunnah gitu. Atau sodakoh kepada ahli mayit, atau membawa amplop misalnya. Jadi guru sekumpul misalnya kita kada kau tulak, amplopnya dikirim makan misalnya, itu sama kita melawat, sudah hukumnya. Jadi dikirimi amplopnya jadi kepada ahli mayit, dan menghiburkan hatinya, dan kita menghibur hati keluarga si orang yang meninggal itu, dan mendoakan yang mati atau membacakan dia Quran dan tahlil sekalipun sebelumnya dimandikan. Artinya sebelum dimandikan bisa juga mayit itu. Maka janganlah bercerita banyak atau mengoceh-ngoceh banyak tertawa. Nah, itu disini di antara adab-adab kita melawat. Jangan banyak tertawa di sini. Maka sekalian itu patut di rumah orang yang kawin. Maka bukan di rumah orang yang kesusahan, kematian di sini lah. Lain apa kita lain tempatnya. Luqmanul Hakim sidin tuh ditakoni orang, pian hendak kalau disuruh memilih antara keundangan pengantinan lawan meelangi orang garing, pian pilih mana aja? Ujar sidin, aku lebih memilih meelangi orang nang garing. Kenapa aja sidin? Karena hal itu mengingatkan aku kepada kematian sidin lah. Maka bukan di rumah orang yang kesusahan kematian. Demikian pula
orang perempuan yang datang ke rumah orang kematian, maka tiada patut mengomong ribut-ribut atau tertawa dibuat seperti hari bumbu di rumah orang kawin. Maka sekalian itu menambahkan kesusahan hati ahli mayit dan juga bersalahan yang demikian itu pada aturan syarak adanya. Qala Rasulullah SAW, man adza mu'minan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti akan orang beriman, faqad adzani, dir Nabi, maka sungguhnya menyakiti akan daku. Faman adzani, dan barang siapa yang menyakiti aku, faqad adzallahu ta'ala, maka sungguhnya menyakiti akan Allah Ta'ala. Faman adzallaha ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, maka sungguhnya menyediakan tempatnya di neraka. Habis dah. Jadi ringkasnya dari itulah, untuk mengapani mayit minimal selembar kain kafannya menutupi seluruh tubuh mayit. Yang sempurnanya 3 lapis bagi laki-laki. Bisa juga ditambah itu 2 baju kurung lawan imamah lah. Karena ya prakteknya lah. Kenapa ini Pak? Yang ketiga, menyembahyangkan mayit. Rukun-rukunnya, pertama niat beserta takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi orang yang puasa. Nah, ini sembahyang mayit pun. Yang ketiga, 4 kali bertakbir termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang bagus membacanya sesudah takbir yang pertama. Yang kelima, bersolawat atas Nabi sesudah takbir yang kedua. Sekurang-kurangnya solawat atas Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang akmalnya ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya apa? Salawat ditambahi salawat Ibrahimiyah ya sajalah. Yang keenam, rukun salat mayit itu mendoakan untuk mayit sesudah takbir yang ketiga, seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu. Anak terpanjang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalaunya mayitnya laki-laki. Kalaunya mayitnya perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tapi kan ada juga andai kata binian dipakai Allahumma ighfir lahu warhamhu. Boleh aja jualnya sedikit. Kalau yang ada bisa, cuman yang bagusnya itu hak ya. Yang ketujuh, memberi salam sesudah takbir yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam sesudah takbir yang keempat. Dan setelah takbir yang keempat, sunnah membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Artinya imbah takbir yang keempat itu biar kada berdoa-doaan kada bapaknya sedinlah. Kemudian tambahan, apabila mayit itu laki-laki, maka waktu menyembahyangkannya sunnah kepala mayit itu ditaruh di sebelah kiri. Kalau lakian ini misalnya kan kiblat di sana, berarti di sini kepalanya lakian. Kalau nya bebinian di kanan misalnya. Dan jika perempuan, kepalanya sunnah ditaruh di sebelah kanan. Nah, ini misalnya kiblat di situ. Dan posisi imamnya, kalaunya bebinian, mayitnya
itu diparak-parutnya. Kalaunya apa namanya lakian itu diparak pundaknya, karena hanya memikul beban di bahu beban lakian. Kalau bebinian itu memikul di parutnya, yang bebannya yang paling beratnya sebenarnya apa ini kita hamil sebenarnya. Jadi ringkasnya itulah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil berniat sajaku sholat atas ini mayit fardu makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca ayat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin. Takbir ulang, Allahu Akbar, baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang ringkasnya. Kemudian hanya Allahu Akbar 3 kali dah. Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahu Akbar 4 kali sudah. Ini biar kada berdoa, kada apa-apa lagi. Tunggu imam aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi imam kayak itu aja lah. Itu minimal di sini. Takbir sekali, baca Fatihah, kemudian takbir lagi, baca sholawat, takbir lagi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, takbir lagi. Kada berdoa, kada apa-apa, cuman sunnah membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah sih. Nah itu ringkasnya jadilah. Nyaman aja jadilah sembahyang mayit nih. Cuman harus umpat jadilah. Kalau nyanu kada umpat bisa agak canggung, bisa terruku kayaknya. Napa pian ruku ya? Ini guru kan misalnya. Jadi istimewa sedikit ya. Nah, padahal jadi mungkin kan sudah dulu lah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.